Baik untuk, mohon maaf, baik untuk contoh Simplicia yang mengandung glikosida, kita masuk ya. Ya, jadi, sebelum kita masuk, yang ingin saya tekankan dan katakan seperti tadi ya, bahwa senyawa bahan alam ini memang luar biasa, sangat melimpah dan sangat, banyak sekali macamnya gitu ya. Kemungkinan ya, yang kita ketahui mungkin baru setitik kecil ini, dan sedangkan yang masih belum diketahui, yang kedepannya masih bisa kita cari itu sebanyak ini. Kenapa? Karena kita baru, sampelnya aja baru dikit gitu ya. Mungkin banyak tanaman-tanaman yang belum kita gali gitu ya. Banyak sekali memang ya, contohnya daun sirih hitam kemarin yang, dosen Unmul itu melakukan penelitian kemarin, itu merupakan ini, apa ya namanya, penelitian baru untuk mencari senyawa yang ada dalam, daun sirih hitam itu tadi. Ada juga, eee, kulit batang takwa, saya lupa yang dari Kalimantan itu juga ada. Itu baru 2 dari banyak sekali penelitian-penelitian baru yang didasarkan dari indigenes atau kearifan lokal suatu daerah. Banyak sekali tanaman-tanaman yang belum kita, terus telusuri, itu baru tanaman ya, belum hewan gitu kan, belum yang ada di dalam laut, belum yang berterbangan, itu belum kuman-kuman gitu ya, lalu ada bakteri, itu juga ada loh, eee, apa namanya, metabolitnya ya, ada jamur juga dan banyak sekali. Makanya, eee, harusnya ini di metabolit sekunder kemarin ya penjelasannya. Ya udahlah, saya kelamaan. Tapi pada intinya di sini yang saya maksud adalah yang disampaikan di, kuliah itu nggak ada apa-apanya dengan yang sebetulnya ada di dunia ini. Jadi teman-teman silakan nanti, your job to discover, gitu ya, your job to find out yourself. Seperti yang sering saya, eee, cantumkan ya tulisannya gitu. Nah, kita masuk ke contoh tanaman yang mengandung glikosida. Ya, ada glikosida saponin contohnya ya, ada ginsenosida. Ya, ginsenosida ini fungsinya selain tadi nggak cuma nyabun dan ini ya tadi, apa namanya, hemolisa darah lah dan toksin dan sebagainya, enggak, ada juga yang khasiatnya seperti antioksidan, antiinflamasi gitu ya. Ini ginsenosida ini. Lalu glycyrrhizin ini dari Glycyrrhiza glabra, dari radixnya ya, akarnya, atau biasa disebut licorice atau akar manis, dan antioksidan dan antiinflamasinya. Lalu glikosida jantung sudah jelas ya, digoxin dari Digitalis purpurea, ya, ini untuk terapi gagal jantung dan aritmia. Nah, ini, apa namanya, senyawa digoxinnya bentuknya. Dan ini tanaman digitalis purpureanya ya, dari apanya? Dari volumenya. Volumenya apa? Daun. Oke. Lalu, itu steviol tadi ya. Jadi asalnya Stevia rebaudiana ya, juga terdapat pada tanaman lain ya di sini. Nih, glikosida ini memiliki rasa manis yang tinggi, gitu ya. Pemanis nih. Untuk sementara ini dulu yang baru saya dapatkan, sebetulnya kalau dicari ya mungkin lebih ada lagi ya, selain manis mungkin ada juga untuk, khasiat lainnya, tetapi titik pentingnya adalah di rasa manisnya ini yang digunakan. Nah, contohnya ya Stevia rebaudiana ini tanamannya seperti ini, yang bawah itu Rubus chinginya, ini ya dari penelitiannya, aduh ini ada 4 yang mana ya? Oke, pokoknya di antara 4 ini gitu ya, penelitian beliau itu. Oke, selanjutnya antrakinon, hepatoprotektif, antivirus, laksatif. Ini yang paling terkenal, laksatif. Ya, ini produk-produknya nih ya. Tuh, Cascara Sagrada. Kalau di sama cap aloe ini, tuh laksatif ya. Mana nih tulisan laksatif lagi? Oke, nih laksatif gitu ya. Laksatif. Banyak sekali, yang paling dikenal glikosida antrakinon ini adalah satu laksatif ya. Nah, glikosida antrakinon ini contoh tanaman yang, dapat,
yang memiliki glikosida antrakinon ini ada Rhamnus porcianus ya, Cascara sagrada. Ini biasa disebut dengan ini ya. Isinya ada apa? Emodin, oleh emodin, ada krisopanol dan rein. Ada juga aloe ya, aloe barbadensis, aloe curacao, aloe akape dan sebagainya ya. Isinya ada aloe emodin ya. Ya tanaman-tanaman lidah buaya gini. Selanjutnya ada rubab ya, Ray radix, bisa biasa juga disebut dengan dahuang atau di tempat kita disebut dengan kelembak. Itu kita dapatkan dari Rheum officinale, ada juga Rheum palmatum dan lain-lain gitu ya. Isinya apa? Isinya ada cyanosida ini. Ya. Lalu ada, wah ini ketutupan tulisannya ya. Ini Senafolium harusnya. Daun senya ya, Cassia accustifolia. Akutif, aduh, ini enggak, bentar saya apa? Saya ini dulu perbaiki. Ya, namanya tuh sudah. Oke, daun sena ya. Lalu kemana tadi? Pena. Oke. Nah, ini glikosida antrakinon. Banyak sekali tadi ya. Ada aloe emodin, rein, senosida, sikon, krisopanol, dan sebagainya gitu ya. Ini semuanya ini struktur dasarnya ini adalah berupa antrasen tadi ya, turunan dari antrasen tadi. Tuh, ini ya. Oke, ini juga ya glikosida antrakinon ini antrasen, ini gulanya ya. Ini gula, glikon, ini aglikon, lalu ini aglikon. Gulanya mana? Gulanya yang ini ya, kecil loh. Enggak ditulis strukturnya. Oke, selanjutnya glikosida cyanogenik gitu ya. Ini ada yang anti kanker, untuk perisa juga, ada anti asma juga gitu ya. Ini contohnya dari amigdalin ya. Amigdalin itu glikosida cyanogenik tadi ya, dan prunasin tadi juga ada prunasin. Nah, asalnya dari mana? Ada yang dari biji almond pahit ya, dari Prunus amygdalus ya atau Prunus dulcis. Lalu ada Malus domestica, biji apel ini ya. Lalu ada biji aprikot ya, Prunus armesiana ya. Ada Prunus serotina, itu black cherry ya. Kalau ini daunnya, ini biji, biji dan biji. Prunus serotina, isinya prunasin tadi. Nah, itu merupakan suatu glikosida cyanogenik. Yang mana nih? Migdalin, prunasin. Gulanya yang mana gula? Ini gula. Oke ya, kita lanjut ke alil isothiocyanat. Ya, contohnya di Brassica nigra dan Brassica alba, sinigrin dan sinalbin. Tadi kita sudah bahas ya. Ini yang kiri itu mustard putih, yang kanan itu mustard hitam. Ya, sinapsis nigri sama sinapsis albi. Albi itu putih, nigri itu hitam. Ya, ini tanamannya dari Brassica nigra dan sinapsis alba, isinya sinigrin dan sinalbin. Ini adalah sinigrin dan sinalbin. Tuh, alil isothiocyanat. Kira-kira ikatan glikosidiknya yang mana? Ini gula, ini apa namanya? Aglikonnya. Tuh. Oke, lanjut. Nah, fungsinya lupa ya, anti kanker, antipluratif, dan antimikroba. Nanti teman-teman baca lah gitu ya. Ini tidak untuk dihafal, tapi untuk dibaca-baca aja, dibuat catatan. Gitu, lalu selanjutnya flavonoid. Nah, ini banyak sekali kalau sudah flavonoid ya. Contohnya pada glycine max ya, atau pada kedelai ya. Ini struktur flavonoidnya. Ini struktur flavonoidnya ya. Ada OH-nya, kita sebut dengan flavonol. Ini flavonoidnya. Yang aglikon yang mana? Yang ini. Glikonnya yang mana? Yang ini.
Ini sama ini. Ini glikonnya gitu ya. Nah, aglikonya biasanya namanya juga lain gitu ya. Kalau glikosidanya genistin ini ya, glicitin dan daidsin, maka aglikonya namanya tersendiri ya, terkenal ini. Dari genistin menjadi genistein. Ini aglikonnya, lalu glisin itu glicitein ini aglikonnya, dan daidsin ini merupakan aglikon dari daidsin gitu. Oke, flavonoid ya. Ya, hesperidin. Di sini hesperidin banyak didapatkan di kulit buah, jeruk, sitrus ini ya. Antioksidan, yang mana yang flavonoidnya? Yang ini. Ini glikosidik. Ah, ini gulanya. Lalu ada juga quercetin. Ini juga banyak sekali dibahas gitu ya. Selain antioksidan ada sih, tapi kita ambil antioksidannya aja ya yang paling terkenal. Quercetin 3O glikosida. Nah, glikosida ya, quercetin 3O glikosida ini sudah jelas ada ikatannya, ikatan O ya, yang ini. Nah, ini aglikonnya, berubahnya flavonoid, dan ini gulanya. Oke, lanjut lakton ya. Kita masuk ke glikosida lakton. Uh, ada dari dipterik odorata, biji tonka, ada juga dari cinnamon ya, cinnamon cassia. Kandungannya itu nanti glikosida yang aglikonnya seperti ini kemarin. Oke, juga ada dari Viburnum brunifolium ya, ini tadi. Dan ada Viburnum opulus, isinya scopoletin ya. Kandungannya itu yang mana yang kemarin? Nah, glikosidik lagi-lagi ya. Ini glikon dan inilah yang aglikonnya. So, fungsinya bisa dibaca sendiri. Ya. Kalau dihafal, capek teman-teman ngafal bahan alam itu luar biasa. Lalu lakton ya. Lakton ya, Simplicia yang mengandung glikosida lakton di sini contohnya Suminum siminum, jintan putih ya, kandungannya ada komunasid A dan komunasid B. Ya, yang kiri itu komunasid A dan yang kanan komunasid B. Kira-kira yang mana ikatan glikosidiknya? Ayo dicari. Yang bentar, yang membedakan kiri dan kanan apa? Kenapa A dan B? Ada nggak sih kelihatan perbedaannya? Ada ya, di mana? Di sini. Ini dan ini. Oke. Lalu mana ikatan glikosidiknya? Ini ikatan glikosidiknya. Ya. Pokoknya cari aja gula. Ya. Ini gula. Sampingnya itu berarti ikatan glikosidik. Ini gulanya. Glikonya yang mana? Ya yang ini. Tuh. Ya. Laktonnya yang mana? Ini lakton. Tuh. Oke, selanjutnya alkohol. Contohnya ya, Salix purpurea atau dedalu ungu. Lalu ada dalam Salix fragilis juga, yang isinya keduanya adalah salisin, tanamannya seperti ini ya. Ya, ini kiri dan kanan ini. Anti rematik, anti inflamasi, dan anti nyeri. Itu paling terkenal ya. Ini merupakan struktur kimia salisin ya. Nah, ini glikosidik ya, ini gulanya dan ini aglikonnya. Nah, ini alkohol. Oke, struktur kimia salisin ya. Selanjutnya aldehid, vanilin untuk perisa dan antioksidan ya. Dari vanilla planifolia. Ini harusnya italik, salah ya. Nah, yang mana gulanya? Sekarang kita cari gulanya yang ini ya. Teman-teman harus ini ya, biasakan seperti ini supaya enak kalau ketemu senyawa. Ini glikosidik dan inilah aglikonnya. Aldehidnya yang mana kira-kira? Yang ini. Tuh, RCOOH. RCO harusnya ya, aldehid. Browsing dulu. Vanilin struktur. Uh, uh, uh. Ya. Oh iya betul, ini salah ini. Harusnya ini H.
Nah, ini nanti saya perbaiki ya. Ini teman-teman tidak usah lihat sini, gitu ya. Ya, pokoknya intinya vanilin ini merupakan glikosida aldehid. Nah, harusnya bukan seperti yang ini ya. Ya, mungkin ini masih berada di apa namanya ikatan glikosidanya. Tuh, saya nanti konfirmasi lagi yang ini. Tapi inilah yang kita namakan aldehid, yang kanan ini. Tuh ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang bawah juga gula ya. Ini gula harusnya seperti ini di sini. Oh, glikosidik itu yang ini kiri itu lihat ya. Nah, hidrolisis seperti ini ya dipotong. Nah, inilah vanilnya. Nah, di sini harusnya CHO nih. Ya, CHO kok ini apa saya salah ini saya salah ambil struktur ya. Ya, inilah yang betul yang bawah ini teman-teman ya. Nih, yang ini. Oke, selanjutnya yang fenolik ya dari uva ursi isinya arabutin ya, glikosida fenolik. Ini tanamannya seperti ini. Oh. Lalu strukturnya arbutin itu seperti ini. Nah, fenoliknya yang mana? Oh, sangat jelas sekali ya. Ini gula itu kan paling kelihatan. Nah, ini ikatan glikosidiknya, ini aglikonnya. Fenolik heksan ditambah OH. Ada satu substituen OH. Fenolik. Iridoid ya, ada aukupin dan katalpol ya dari tanaman Plantago lanceolata. Nah, ini juga tadi ya kita katakan menghambat patogen ya dan rasanya juga pahit. Nah, pertahanan dari patogen ini contohnya ya ada penelitian menghambat perkembangan Fungidia Porte adunca. Ya, ini tanamannya ya. Nah, ini ininya apa namanya? eh, senyawa aglikonnya dan glikosidanya ya. Nah, kita lihat yang gambar bawah aja yang sudah ada keterangannya. Aukupin ini glukosanya yang kanan juga atalpolnya ya. Oh, glikosidik lagi-lagi ya. Lalu inilah yang iridoidnya. Ya, gini. Monoterpen gitu ya. Oke, kita lanjut. Uh, kumarin. Nah, ini kayaknya udah terakhir ya. Contoh tanaman yang mengandung kumarin ada Paramigia trimera yang atas ini. Lalu ada Pinus monobila. Ini berapa Paramigia nih? Pinus monopila itu yang bawah ini ya. Nah, ini tanamannya seperti ini. Isinya adalah Daurosid A dan Daurosid D, atau juga biasa dikenal dengan Mulberosid B. Nih, senyawanya seperti ini. Teman-teman silakan dicari yang mana glikosidanya, gula, glikon dan aglikonnya. Ayo, yang mana dilihat-lihat dulu. Yang ini glikon, glikon, lalu ikatan glikosidik, dan ini aglikonnya. Ya tuh kemarin ya kemarin ya struktur dasarnya kemarin ya. Nanti perkara ketambahan ini itu kan kita lihat struktur dasarnya. Oke, nah ini beda ya. Oh, glikosidik yang ini. Nah, ini ternyata C glikosidik. Oke, jadi seperti itu saja ketika kita belajar. Jadi poinnya adalah teman-teman ya di sini kisi-kisi juga ya ini. Teman-teman mau hafal seberapa banyak tuh nggak apa ya kurang berguna karena hafalan itu bisa dicatat di buku dan bisa teman-teman gunakan sepanjang waktu yang ingin digunakan. Tetapi pemahaman di sini yaitu teman-teman tahu ini dan bisa menganalisis bagian mana sih yang merupakan glikon dan aglikon itulah yang penting untuk dilakukan. Nah, yang harus teman-teman lakukan sekarang adalah pahami, kalau nggak pahami ya minimal punya catatan ini ya. Lalu selanjutnya, ketika ada suatu senyawa di belakang nanti ini ya, nih tadi teman-teman cari sendiri mana bagian glikonnya dan mana bagian aglikonnya. Ini semuanya struktur dasar dari aglikon yang ada di glikosida yang kita bahas. Ada kumarin sampai antrakinon ya.
Nah, ketika nanti ada senyawa seperti ini, oh kira-kira ini senyawa apa ya gitu. Ini glikosida apa ya? Tuh, ini apa sih ini gitu. Lalu ini apa sih ini? Nah, masuknya kira-kira kemana? Ya, ini gula ya, ini ikatan glikosidiknya. Lalu ini gulanya. Tuh, ya seperti itu intinya. Selanjutnya teman-teman lingkarin sendiri ya. Tuh, yang mana sih yang glikod, kok maaf kok glikogen, yang mana yang glikon, yang mana aglikon, itu teman-teman harus pelajari dan dikepenake gitu ya, dibuat familiar. Oke, jadi sekian kuliahnya untuk kali ini. Jadi titik pentingnya adalah teman-teman yang pertama mengerti sifat dari glikosida. Saya kembali sedikit ke paling depan. Tiga hal ini adalah hal dasar yang harus teman-teman ketahui mengenai glikosida. Ini ya, ini harus hafal ya. Nah, kalau kayak gini baru harus hafal. Nah, khususnya yang kiri ini itu harus dihafal. Tuh ya. Yang kanan sih udah jelas ya. Nah, dari sini ya kita mengetahui sifat-sifatnya, maka kita juga harus tahu cara membedakan antara tiap golongan glikosida, yang artinya kita harus buat rangkuman seperti ini ya. Nih, yang ini, dan juga kita harus menyesuaikan dan ya familiar dengan hal ini ya. Glikon glikosida yang ini, jantung, saponin, stevia, lalu ada antrakinon sampai kumarin. Ya, itu yang titik pentingnya. Kalau perkara contoh tanaman nanti sambil jalan, sambil bisa dipelajari. Oke ya. Oke, cukup sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.